Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kerangka konseptual IFRS dan fondasi pelaporan keuangan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Greta Praba Ali Aryavan dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Katarina Yolanda PM dengan NPM 250130101087. Kenalkan, nama saya Kalzena Zahira Al-Laila dengan NPM akhir 191. Nama saya Nafisa Awanggaini, NPM 250130102115. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka, mengapa kerangka konseptual itu penting. Kerangka konseptual penting karena memastikan standar akuntansi yang koheren, sehingga laporan keuangan dapat dibuat dengan prinsip yang konsisten. Dengan kerangka yang jelas, kepercayaan pasar meningkat. Selain itu, kerangka membantu menyelesaikan masalah praktis baru dengan cepat tanpa bergantung pada opini subjektif individu, sehingga meminimalkan ketidakpastian dalam penyusunan laporan. Lalu berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang tujuan utama kegunaan keputusan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna, sehingga seperti investor, memberi pinjaman, dan kreditor, baik untuk kondisi saat ini maupun potensi di masa depan. Informasi tersebut membantu menilai prospek arus masa depan dan menilai efektivitas manajemen dalam pengelola sumber daya entitas. Lalu berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang kualitas fundamental informasi. Ada tiga. Yang pertama ada relevansi. Yang dimaksud adalah informasi harus mampu mempengaruhi keputusan pengguna, misalnya bersifat prediktif atau konfirmasi. Lalu yang kedua ada representasi yang tepat. Maksudnya adalah angka dan deskripsi harus mencerminkan realitas ekonomi lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Lalu yang ketiga ada materialitas. Maksudnya adalah suatu informasi dianggap material jika penghilangan atau salah sajinya dalam mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pada slide ini, kita membahas kualitas peningkat informasi dan pelaporan keuangan. Selain relevan dan andal, informasi juga harus memiliki karakteristik pendukung agar lebih bermanfaat bagi pengguna. Yang pertama, ada keterbandingan, yang artinya laporan keuangan harus memungkinkan pengguna membandingkan kinerja antara perusahaan maupun antar periode. Dengan begitu, investor bisa melihat tren dan perbedaan secara objektif. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan verifikasi. Informasi dikatakan dapat diverifikasi jika pengamat independen dapat mencapai kesimpulan yang sama bahwa angka tersebut merepresentasikan kondisi ekonomi secara wajar. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Informasi harus tersedia sebelum kehilangan relevansinya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu kemudahan pemahaman. Informasi harus disajikan secara jelas dan sistematis agar dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis yang memadai. Kemudian adalah 5 elemen dasar laporan keuangan menurut IFRS. Pertama, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan entitas akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian liabilitas. Ini merupakan kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas.
Yang keempat yaitu penghasilan. Penghasilan terjadi ketika ada peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas. Dan yang kelima yaitu beban. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Asumsi dasar dalam akuntansi yang menjadi fondasi penyusunan laporan keuangan. Pertama, asumsi entitas ekonomi. Artinya, aktivitas perusahaan dipisahkan dari pemilik maupun entitas lain. Kedua, yaitu kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Ketiga, yaitu unit moneter. Seluruh transaksi diukur dalam satuan mata uang yang stabil. Keempat, periodisitas. Aktivitas ekonomi dibagi dalam periode waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan. Kemudian yang kelima, yaitu dasar akrual. Transaksi dicatat pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Berikut ada langkah-langkah bagaimana perusahaan mencatat pendapatan. Yang pertama, identifikasi kontrak. Pastikan ada perjanjian resmi dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban. Pisahkan janji-janji. Misalnya, barang A dan jasa B. Yang ketiga, tentukan harga. Hitung beberapa imbalan yang akan diterima. Yang keempat, alokasi harga. Bagi harga ke setiap kewajiban sesuai porsinya. Yang terakhir, akui pendapatan. Catat pendapatan ketika janji sudah dipenuhi. Analoginya adalah seperti pesan paket makanan. Ada kontrak, pesan, ada kewajiban atau nasi dan lauk. Tentukan harga bagi harga tiap item. Lalu pendapatan diakui saat makanan benar-benar diantar. Selanjutnya, hierarki nilai wajar. Yang pertama, paling objektif. Harga langsung dari pasar aktif, misalnya harga saham di bursa. Level yang kedua, subjektivitas menengah. Data perbandingan dari aset serupa. Level yang ketiga, paling subjektif. Perkiraan manajemen, karena tidak ada data pasar. Yang selanjutnya, prinsip pengukuran kontemporer. Ada 3 prinsip utama, yaitu biaya historis, nilai berdasarkan harga beli awal atau mudah diverifikasi, nilai wajar, nilai berdasarkan harga pasar saat ini. Yang ketiga, materialitas, aturan praktis hal kecil. Misalnya, lebih dari 5% laba bersih sering dianggap tidak penting. Analoginya, biaya historis itu seperti harga beli HP. Nilai wajar seperti harga jual HP sekarang di marketplace. Sedangkan materialitatis, kalau ada selisih kecil tidak perlu diributkan karena tidak terlalu berpengaruh. Baik, selanjutnya ada pengakuan beban dan pengungkapan. Yang pertama ada prinsip pengakuan beban. Nah, beban itu dikaitkan dengan pencapaian atau alokasi rasional dan sistematis. Lalu selanjutnya ada biaya produk versus periode. Nah, biaya produk ini mengacu pada persediaan yang ada. Namun, biaya produk itu akan menjadi beban ketika persediaan tersebut terjual. Sedangkan biaya periode itu langsung dibebankan saat terjadi. Dan yang terakhir ada pengungkapan penuh. Nah, pengungkapan penuh ini menyediakan informasi yang penting untuk mempengaruhi keputusan melalui laporan utama. Nah, dengan adanya informasi ini itu membuat pengguna itu dapat menentukan keputusan dengan bijak. Lalu selanjutnya ada kendala biaya, analisis manfaat. Nah, penyediaan informasi keuangan yang bermanfaat dibatasi oleh biaya penyusunannya. Nah, untuk biaya penyediaan informasi ini tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh pengguna. Sehingga karena biaya ini tuh tidak boleh melebihi manfaat, maka pengguna harus memerlukan penilaian profesional dalam pengambilan keputusan dan menentukan detail pelaporan. Nah, selanjutnya ada evaluasi kerangka konseptual, yaitu SWOT. Yang pertama ada kekuatan, ada standar yang koheren, konsistensi antar periode, dan juga kepercayaan publik yang tinggi. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu ada pada subjektivitas estimasi, kompleksitas pengukuran,
dan kebutuhan kompetensi yang tinggi. Untuk peluang sendiri ada pada akses modal global, keterbandingan, dan juga internasional transparansi tata kelola. Dan yang terakhir ada ancaman. Ancamannya itu ada pada biaya kepatuhan yang tinggi, risiko litigasi estimasi, dan juga manipulasi rekayasa keuangan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.